tapi ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Tasya Lutmila. Kabar baik datang dari dunia kreatif. Amsal Christy Sitepu, videografer yang sempat didakwa korupsi markup anggaran video profil desa, akhirnya hari ini divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Kita akan berbicara langsung dengan Amsal dan kuasa hukumnya. Bagaimana rasanya kembali bebas, apa makna vonis ini bagi profesi kreatif di Indonesia. Kita akan simak perbincangan eksklusifnya. Dan juga di studio sudah ada Laja Lapian, Wakil Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf. Halo, selamat sore Pak Laja. Sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sudah diundang. Selamat sore juga Bang Amsal dan Bang William. Selamat sore. Sore, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya di studio? Bisa, oke. Pertama-tama selamat untuk vonis bebas hari ini. Kami semua di redaksi yang menyaksikan bagaimana pembacaan vonis tadi juga turut merasakan atau bisa merasakan kelegaannya Bang Amsal. Apa yang terlintas di kepala Anda saat hakim membacakan vonis bebas tadi? Aduh, yang pasti saya mengucapkan terima kasih dulu untuk semua elemen masyarakat yang sudah mendukung ya dalam saya memperjuangkan keadilan ini. Yang pasti yang saya rasakan adalah senang dan juga terharu atas dukungan yang diberikan. Wah, ini nggak bisa diungkapkan lagi hanya dengan kata-kata. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Ibu, sangat luar biasa. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Oke. Terima kasih. Bang William mungkin mau menambahkan tadi ketika hakim membacakan, kalau dari pagi-pagi mungkin rasa-rasanya sudah feeling memang akan putusan bebas atau ini sesuatu yang mengagetkan? Baik, jadi begini, mulai dari proses persidangan kita sudah optimis karena kita juga sudah punya strategi atas dakwaan. Setiap persidangan sudah kita persiapkan semua cara-cara dan di mana untuk membantah dalil-dalil yang ditekankan oleh dari pihak kejaksaan. Begitu juga di dalam pledoi kita sudah mengungkapkan bahwa di pledoi juga kita meminta supaya Amsal dibebaskan. Oke, gitu. Jadi dari awal persidangan memang sudah cukup percaya diri ya bahwa ini kasus yang gampang kemudian dibuktikan tidak terbukti, begitu ya? Oke, saya ingin saya ingin kembali ke Bang Amsal. Ini kita mundur sejauh November 2025 ya, mungkin untuk publik dan pemirsa belajar dari kasus ini Bang Amsal. Jadi November 2025 Anda ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung ditahan. Ini bisa diceritakan sebelumnya sudah ada berapa kali pemeriksaan, beberapa pemanggilan sehingga terus tiba-tiba statusnya berubah menjadi tersangka? Oke, terima kasih. Jadi pemanggilan pertama itu saya sebagai saksi itu di bulan Maret 2025. Jadi pemanggilan kedua itu ada di 19 November 2025 dan setelah pemeriksaan itu langsung dinaikkan statusnya jadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Jadi ada jangka waktu 8 bulan hanya untuk 2 kali pemeriksaan dan langsung jadi tersangka gitu. Itu Bu. Oke, jadi Maret 2025 itu sempat diminta oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Karo untuk jadi saksi ahli ya. Ini keterangan yang saya baca benar atau tidak nih Bang Amsal? Ya benar, itu diminta itu kan saya diperiksa dan di situ ada Kasipinsus pada saat itu, Kasipinsusnya di dalam ruangan dan termasuk di situ ada JPU. Dan penyidiknya juga JPU yang sama ya? Di persidangan saya itu, iya JPU yang sama itu di hadapan dia Kasipinsusnya itu meminta saya untuk menjadi saksi ahli, saksi ahli dalam perkara ini gitu. Jadi dan
Dan setelah itu saya bukan hanya itu, saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo. Oh wow, diminta untuk membuat video profil kejaksaan. Iya. Ya benar. Karena kan mereka melihat portofolio saya mungkin gitu, tapi saya bukan saya tolak sih, saya tidak terima dan saya tolak sama aja ya. Saya tolak karena waktu itu nolaknya karena ada apa? beberapa alasan sebenarnya. Ya sebenarnya mungkin jadwal yang agak padat juga karena benar ada nih usaha. Gara-gara jadwal. Benar gara-gara jadwal atau ada alasan lain? Gimana ya Bu ya? Karena jadwal aja deh, karena jadwal aja. Oke, karena ada jadwal ditolak. Nah, setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, Bang Amsal, Anda kalau refleksi lagi, kira-kira melihat momen itu, Anda merasa Anda membuat kesal seseorangkah, kemudian akhirnya ditetapkan jadi tersangka, atau apa yang ada di pikiran Anda? Kalau dalam pikiran saya nggak sampai sejauh itu. Yang saya tahu pada saat saya ditetapkan menjadi tersangka, bisa dilihat di flashback di foto-foto penahanan saya selalu tersenyum. Saya cuma bilang, saya penjara hanya akan mengurung saya secara badan, tapi tidak dengan pikiran-pikiran saya. Saya akan melakukan perlawanan atas ini. Karena saya tidak mencuri uang negara ini sedikit. 1 rupiah pun saya tidak ambil uang negara ini. Itu jelas ada di video-video yang beredar ketika hari pertama saya ditahan. Itu banyak video-videonya. Dan bahkan saya menolak memakai masker. Saya ditawarkan untuk memakai masker. Saya bilang enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Saya tidak malu karena saya tidak mencuri. Itu yang saya sampaikan berkali-kali dalam proses penahanan saya. Oke, jadi pada awalnya Anda cukup percaya diri, yakin tidak bersalah, tapi kita menyaksikan video yang kemudian akhirnya membuat kasus ini viral adalah pledoi Anda ya, Bang Amsal. Itu di situ Anda terlihat cukup emosional. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Sebenarnya banyak video, sebenarnya kita dari awal persidangan itu kita selalu angkat video-video persidangan, fakta-fakta persidangan. Mungkin dia kemudian viral itu ketika sudah sampai di pledoi, karena di pledoi itu sudah kayak saya pribadi itu saya mencurahkan seluruh kejanggalan dan seluruh isi hati saya di dalam pledoi itu. Jadi ya emosionalnya dapat dan saya tahu masyarakat Indonesia melihat kejujuran di sana. Oke, ketika sidang perdana di Desember 2025 tentunya tidak sama dengan hari ini ya Bang Amsal. Pada waktu itu mungkin siapa yang bersama Anda, siapa yang membantu Anda dan percaya bahwa Anda harus dibantu dan harus dibuktikan bahwa cara penghitungan atau persepsi dari audit itu salah? Soalnya kalau dari awal, jadi saya pemeriksaan pertama itu datang sendiri. Sebagai saksi itu datang sendiri. 19 Desember ketika saya ditahan itu saya datangnya sendiri. Dan kemudian setelah saya ditahanlah saya meminta Pak William ini untuk menjadi penasihat hukum saya. Jadi ketika saya ditetapkan lah. Dan pada saat itu saya udah sering cerita. Saya udah sering cerita dengan kasus ini dan sebenarnya Pak William juga bilang dari awal, wah ini nggak mungkin, nggak ada nggak ada deliknya sih gitu kan, nggak ada deliknya, nggak ada jalannya ini Anda bisa jadi tersangka, kata Pak William kepada saya itu. Jadi dan kemudian teman-teman yang lain juga gitu. Jadi makanya ketika saya ditahan itu banyak pertanyaan dari teman-teman insan media juga gitu kan, baru orang yang bekerja di dalam pengacara-pengacara yang lain juga, teman-teman pengacara lain, teman-teman penasihat hukum ngomong ini aneh nih kasusmu. Bahkan ada yang bilang kau dibuat jadi tersangka aja pun udah sangat aneh sebenarnya gitu. Kalau dari Bang William sendiri ketika ini ceritanya memang sudah kenal sebelumnya atau memang kenal karena kasus ini? Dan mengapa Bang William akhirnya menyetujui untuk membantu Bang Amsal untuk kasus ini? Baik, jadi begini. Sebenarnya Amsal ini bisa saya artikan sebenarnya orang yang dia diperiksa sebagai saksi, dia memang percaya diri. Lagian menurut saya pun ya wajar. Karena ini memang agak susah. Karena saya analisa sendiri dari beberapa kasus juga yang sering saya pegang,
ini agak sulit memang untuk dikatakan ini adalah sebuah masalah begitu. Sampai pada akhirnya AMSAL juga di hari terakhir dia sebagai saksi nih, di hari terakhir dia sebagai saksi, kita juga ngobrol. Ini belum ada terlalu yang ditakutkan gitu. Sehingga ketika selesai diperiksa sebagai saksi, di hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ya, saya juga terkejut karena beliau juga selalu cerita perkembangan perkara. Jadi pada waktu ditetapkan sebagai tersangka itu tidak didampingi kuasa hukum ya, Bang William? Setelah ditetapkan, di saat itu juga saya datang ke kantor kejaksaan untuk mendampingi secara langsung. Oke, baik. Karena memang kita tidak pernah terpikir sampai ke situ. Iya. Begitu. Oke, dan penjelasan pada waktu itu kenapa akhirnya sampai kepada penetapan tersangka sempat dijelaskan tidak dengan untuk ke Bang Amsal maupun ke kuasa hukum? Baik, jadi begini. Penetapan sampai ke tersangka ini memang dari awal kita sudah merasa terkesan dipaksakan. Itu yang pertama. Setelah itu, ini naik ke pengadilan juga sangat cepat kalau menurut kami. Iya. Sangat cepat. Karena pemberkasan itu secara lengkap, itu kita terima semua setelah pembacaan dakwaan di pengadilan. Termaksud laporan hasil perhitungan yang dari inspektorat. Nah, setelah diperiksa di pengadilan, tentunya begini, saya perlu ingatkan, maksud saya perlu terangkan, bahwa kami ini berperang di pengadilan ini dengan bukti yang sangat minim. Begitu juga dengan saksi ya hanya seadanya gitu, karena karyawan AMSAL sendiri ya namanya permasalahan biasanya orang menghindar. Iya. Jadi dari karyawan hanya 1 orang. Jadi setelah kita mengikuti proses persidangan yang memang kita berjuang sangat habis-habisan, barulah kelihatan di mana kejanggalan-kejanggalan ini. Salah satunya cara menghitung kerugian negara itu. Iya. Begitu. Ini kalau Anda bahas berdua masalah proses perhitungan kerugian negara itu bagaimana logikanya? Karena kita juga sebagai publik mencoba menghitung-hitung dengan angka yang ada di masyarakat ini agak aneh ya. Kerugian negara dikatakan 202 juta rupiah. Markup-nya dari 24,1 jadi 30. Itu sebenarnya sempat dibahas tidak, Bang William? Begini. Kalau untuk angka itu, sampai saat ini kami juga masih bertanya-tanya. Karena begini, yang membuat angka itu, kita tidak pernah ketahui siapa dia, apa keahliannya, dan apakah dia mempunyai kredibilitas untuk menentukan nilai sebuah karya videografi. Dan ini orang tidak pernah muncul di persidangan. Okay. Tetapi hasil perhitungannya dipakai di dalam dakwaan. Jadi menurut saya ini sudah sangat kabur. Juga kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan kerugian negara itu sifatnya harus aktual. Bahkan potensi saja tidak boleh. Ini bagaimana? Jadi sekarang saya bilang itu perhitungan ngarang-ngarang. Kalau kemarin saya bilang ini perhitungan yang dihitung oleh, jangan-jangan dihitung oleh ahli gizi. Oke. Soalnya dia tidak pernah menjelaskan bagaimana ini. Jadi kalau Anda melihatnya ini sebenarnya yang salah jaksa atau auditornya? Kasih itu juga saya bingung juga menjelaskannya. Maksud saya begini, apakah juga penyidik sebegitu gampangnya menerima ini? Karena menurut saya sangat mudah melihatnya kejanggalan ini. Masa ada perhitungan, keahliannya ini tidak diketahui dulu, apakah yang menghitung ini sudah kredibel, barulah kita masukkan ke dalam dakwaan, kan seharusnya begitu. Iya. Ini seakan-akan begitu diterima langsung dijadiin gitu. Oke, ini banyak sekali memang yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan kemudian orang jadi bebas berasumsi apa yang terjadi. Saya ingin kembali lagi ke Bang Amsal.